Selanjutnya Bu Ratu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salve, salam kebajikan. Yang saya hormati pimpinan rapat dan teman-teman panja vaksin. Yang saya hormati Dirjen P2P, Dirjen Farmalkes, Bapak Igede Ngurah Sanjaya, Pak Hasanul Habib, singkatnya Bapak Ibu hadirin sekalian. Ada beberapa hal yang menjadi catatan dan juga pertanyaan. Yang pertama kepada Dir Farmalkes, pada pemaparan Ibu ya terkait dengan jumlah vaksin yang diterima dari tahun 2020 sampai 2022 dan juga terkait dengan rincian rilis distribusi vaksin ya. Vaksin bilateral itu 343 juta sekian ya. Jadi vaksin COVAX juga dengan jumlahnya vaksin hibah. Nah, totalnya itu 469 juta 472 710. Sedangkan vaksin yang rilis dan distribusi itu total secara keseluruhan 469.365.56. Nah, yang menjadi catatan dari data yang terlampir terdapat perbedaan total vaksin yang diterima sebanyak 469.472.710 dan total rilis dan distribusi sebanyak 469.365.056. Terdapat selisih sebanyak 107 dosis 107.114.000 dosis vaksin. Mohon penjelasan terkait dengan perbedaan data yang ada. Kedua, dalam pemaparan terkait dengan data rincian jumlah distribusi vaksin ke 34 provinsi, ada 5 provinsi yang paling banyak dan juga data 5 provinsi yang paling sedikit. Dan juga ada data kasus terkonfirmasi COVID-19 per provinsi. Ini juga ada pemaparan 5 provinsi paling banyak terkonfirmasi dan juga 5 provinsi paling sedikit terkonfirmasi. Dan juga data jumlah penduduk per provinsi berdasarkan data BPS tahun 2020, ada 5 provinsi paling banyak penduduk dan juga 5 provinsi paling sedikit penduduk. Yang menjadi catatan terdapat perbedaan urutan data jumlah penduduk, jumlah distribusi vaksin, dan data kasus terkonfirmasi per provinsi. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana indikator pendistribusian vaksin COVID-19 dalam memenuhi penyediaan dan pemerataannya ke seluruh daerah. Ketiga, terkait dengan capaian vaksinasi Indonesia per 26 Maret 2022. Dalam sebuah pemberitaan di CNN Indonesia tanggal 26 Maret 2022 dikatakan bahwa capaian vaksinasi Indonesia per Sabtu 26 Maret itu pukul 12 terdapat sebanyak 199.719 orang telah menerima suntikan dosis pertama. Sementara itu terdapat 157.569 orang juga telah rampung menerima 2 dosis suntikan vaksin. Nah, dengan demikian target vaksinasi pemerintah total sasaran 208 juta sekian orang sudah menyentuh ke angka 93,98% dari sasaran vaksinasi yang menerima suntikan dosis pertama. Sedangkan suntikan dosis kedua tersebut jika dijumlahkan suntikan dosis pertama dan kedua, maka total sebanyak 353 juta sekian yang telah digunakan. Sementara dari data yang dilampirkan oleh Kemenkes terdapat sekitar 460 juta lebih vaksin yang dirilis. Nah, berarti terdapat selisih sekitar 116 juta vaksin yang belum digunakan, tetapi sudah didistribusikan. Nah, bagaimana upaya percepatan vaksinasi yang dilakukan sejauh ini? Berikutnya, terkait dengan tren kenaikan WNA ke Indonesia. Direktorat Jenderal Imigrasi Indonesia mencatat jumlah kedatangan pelaku perjalanan luar negeri melalui Bandara Igusti Ngurah Rai dan Soekarno-Hatta mulai menunjukkan tren peningkatan berdasarkan data yang dihimpun pada tanggal 25 Maret 2022. Peningkatan yang terbilang cukup signifikan ini terjadi usai pemerintah memberlakukan kebijakan bebas karantina bagi PPLN yang sudah menerima 2 dosis vaksin dan booster sejak 23 Maret lalu. Berdasarkan data perlintasan dari tempat pemeriksaan imigrasi, total PPLN di Bandara Igusti Ngurah Rai sebanyak 7.317 orang, yaitu sekitar tanggal 13 sampai 24 Maret. Sedangkan di Bandara Suta sebanyak 2.470 orang. Nah, pemberlakuan kebijakan bebas karantina bagi PPLN yang menjadi catatan kami sudah
yang sudah vaksin 2 dosis turut mendorong peningkatan tren WNA masuk ke Indonesia. Nah, peningkatan mobilitas masyarakat seharusnya berbanding dengan percepatan vaksinasi yang akan dilakukan. Terakhir, terkait dengan vaksin yang expired. Nah, di catatan Dirjen P2P, vaksin yang sudah expired itu Januari sampai Maret itu sekitar 7.439.888. Sedangkan yang akan expired pada periode Maret, sekarang kan sudah tanggal 30, besok sudah selesai bulan Maret. Ini sebanyak 1.078.880, ini cukup banyak. Yang menjadi pertanyaan, jika dirupiahkan berapa sih jumlah ya dari kurang lebih 8 juta lebih vaksin yang expired, yang sudah expired, bahkan yang hampir expired. Nah, terakhir tadi kami mendapatkan pemaparan dari Kemenlu terkait dengan vaksin hibah yang akan masuk. Ya, ada kesepakatan bahwa di akhir kesepakatan oleh Kemenlu bahwa hingga April tidak akan menerima vaksin hibah masuk ke Indonesia. Tetapi dari catatan dari Dirjen Farmalkes, ini rencana hibah vaksin COVID-19 tahun 2022 itu pada bulan April akan masuk kurang lebih sekitar 5.500.200 vaksin. Nah, ini mohon penjelasannya ya, karena dari Kemenlu udah kesepakatan bahwa tidak akan menerima karena saking banyaknya vaksin yang expired maupun yang akan expired. Ini mohon penjelasan. Baik, terima kasih.